Selamat siang, perkenalkan nama saya Siska NIM 171041663 dari kelas pagi A3 semester 7. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal pemasaran internasional. Di sini bagian pertama, soal yang pertama ada dua bagian. Yang bagian A, apa yang dimaksud dengan pemasaran internasional dan berilah contohnya. Dan bagian kedua, bagian B, apa perbedaan pemasaran internasional dengan pemasaran global. Jawabannya, bagian yang A, pemasaran internasional adalah pelaksanaan aktivitas bisnis yang mengarahkan arus barang dan jasa kepada konsumen atau pemakai jasa pada lebih dari satu negara. Contohnya perusahaan Coca-Cola yang melakukan aktivitas atau kegiatan bisnis lebih dari satu negara. Yang bagian B, perbedaannya yaitu pemasaran internasional adalah yang pertama, pemasaran internasional adalah kerja kegiatan-kegiatan bisnis yang didesain untuk merencanakan, menetapkan harga, mempromosikan, dan mengarahkan arah barang dan jasa sebuah perusahaan kepada para konsumen dari lebih satu pasar negara untuk mendapatkan keuntungan tingginya perluasan. Yang kedua, pemasaran global mengacu pada kegiatan-kegiatan oleh perusahaan-perusahaan yang menekankan yang pertama, upaya-upaya standarisasi, kedua, koordinasi lintas pasar, ketiga, integrasi global. Soal kedua, mengapa perusahaan penting memahami lingkungan budaya pada pemasaran internasional? Jawaban yang kedua, karena budaya dijadikan sebagai jati diri dalam berinteraksi dengan masyarakat internasional. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan faktor apa saja yang mendorong perusahaan domestik memasuki pasar internasional. Jawaban ketiga, banyak faktor yang mendorong suatu negara melakukan perdagangan internasional, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Ketujuh, keinginan membuka kerjasama hubungan politik dan dukungan dari negara lain. Kedelapan, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Perdagangan internasional bukan hanya berperan di bidang ekonomi saja, manfaatnya di bidang lain. Pada masa globalisasi ini juga semakin terasa bidang itu di antara lain politik, sosial, dan pertahanan keamanan. Di bidang ekonomi, perdagangan internasional dilakukan semua negara untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Negara diibaratkan manusia, tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Begitu juga dengan negara, tidak ada negara yang bisa bertahan tanpa kerjasama dengan negara lain. Selanjutnya soal keempat, apa saja yang menjadi hambatan dalam pemasaran internasional yang dilakukan dengan melalui ekspor ke negara tujuan? Jawaban nomor 4. Yang pertama, perbedaan mata uang antar negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan mata uang antara negara satu dengan negara lain seperti rupiah dengan dolar Amerika dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional karena selain nilainya yang berbeda juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah. Demikian juga sebaliknya. Yang kedua, adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Dengan adanya kebijakan impor yang diberlakukan oleh suatu negara akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain. Karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dan negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. Ketiga, perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor akan dapat menghambat perdagangan internasional, seperti antara lain negara Indonesia dengan negara Filipina, baik importi maupun eksporti, harus saling berkomunikasi dan saling mengetahui maksud dan keinginannya. Apabila ada kendala dan komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi. Keempat, adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat menghambat perdagangan antar negara.
Kelima, adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan dengan negara lain. Tentu saja ketentuan antar negara satu dengan negara lainnya berbeda. Hal inilah yang dapat menghambat perdagangan internasional karena negara pengekspor harus mematuhi ketentuannya yang berlaku. Negara pengimpor begitu juga sebaliknya. Misalnya Indonesia sebagai pengekspor tekstil ke Amerika harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan yang berlaku di Amerika. Keenam, adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi baik regional maupun internasional yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasionalnya, misalnya ASEA dan MEI. Tentu saja kebijakan ekonomi atau perdagangan yang dikeluarkan akan mementingkan dan menguntungkan anggotanya, seperti halnya pengenaan tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara yang bukan menjadi anggotanya, sedangkan dengan anggotanya sendiri dikenakan tarif impor yang relatif rendah bahkan dibebaskan. Yang ketujuh, proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang dan lama. Adanya proses dan prosedur ekspor-impor yang panjang yang harus dilalui serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Kedelapan, adanya perang yang dialami suatu negara dan perompang. Terjadinya perang dan keadaan yang kurang aman, baik di darat maupun di laut, dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional, seperti terjadinya perang di negara Irak, banyaknya perompak di Selat Malaka, dan adanya konflik di negara lain dapat menghalangi para pelaku dalam perdagangan internasional untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang ke negara lain. Berikutnya soal yang kelima, mengapa perusahaan harus mempelajari segmentasi pasar suatu negara, tujuan pemasaran internasional, segmentasi pasar apa saja yang perlu dilakukan untuk mengetahui pelanggan potensial bagi produk perusahaan. Jawaban nomor 5. Tujuan utama market segmentation adalah untuk membuat proses pemasaran yang lebih terarah, sehingga sumber daya perusahaan dapat digunakan secara efektif dan efisien. Dan adapun segmentasi pasar yang dilakukan yaitu yang A, segmentasi lokasi. Tipe segmentasi lokasi ini mungkin paling banyak diaplikasikan di Indonesia. Contohnya saja jika target utama adalah negara Indonesia, maka perusahaan biasanya akan membangun perusahaan yang lokasinya berada di Indonesia. Tujuan utamanya adalah agar lebih dekat kepada konsumen sehingga pengeluaran biaya semua bisa ditekan lebih murah. Yang B, segmentasi waktu. Segmentasi waktu ini memang lebih jarang digunakan, tetapi biasanya pada waktu-waktu tertentu segmentasi ini bisa diterapkan. Contohnya jaksa fotografi akan laku saat musim wisuda. Penjual baju akan kebanjiran pesanan saat mendekati Idul Fitri dan sebagainya. Yang C, segmentasi harga. Dengan menggunakan segmentasi harga, Anda dapat lebih mudah mempertimbangkan tentang kekuatan ekonomi dari calon konsumen. Kita pastinya berbeda-beda. Ada yang mampu dengan membeli dengan harga yang tinggi, ada juga yang mampu membeli dengan harga yang rendah. Apabila memang segmentasi pasarnya luas, Anda bisa menawarkan harga pada setiap produk mulai dari harga rendah, menengah, dan tinggi agar semua kalangan bisa masuk. Yang D, segmentasi demografi. Faktor jenis kelamin, usia, dan penghasilan merupakan variabel yang paling banyak digunakan pada segmentasi demografi. Karena bisa jadi produk yang dijual hanya cocok untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan sudah berbeda. Ada lagi produk yang hanya dikhususkan dengan kepada orang dewasa saja, sehingga Anda harus melakukan segmentasi demografi ini agar tidak salah sasaran. Yang E, segmentasi psikografis. Segmentasi ini meliputi perilaku konsumen dalam merespon tren dan stimulasi produk. Data segmentasi ini sulit ditentukan ke dalam kelompok-kelompok karena biasanya memiliki anomali yang cukup besar. Hasil analisis data yang disajikan juga lebih deskriptif. Kemudian yang F, segmentasi sosial budaya. Segmentasi budaya lebih memperhatikan variabel pola sosial dan budaya konsumen. Data yang dianalisis dapat berupa kelas sosial, suku, norma masyarakat dalam lingkup pasar, dan daur hidup komunitas. Selanjutnya soal yang keenam, jelaskan strategi yang harus digunakan dalam pemasaran global. Jawaban nomor 6. Ada banyak sekali strategi yang harus digunakan
perusahaan untuk memasuki pasar global diantaranya adalah yang A. Melakukan impor-impor, yang B. Membuka kantor perwakilan atau cabang. Jika kita memasarkan produk kita secara global, maka harus membuka cabang di berbagai negara menjadi sasaran kita dalam memasarkan produk kita. Yang C. Mengeluarkan lissensi asing atau kontrak manufaktur dan ahli teknologi, maksudnya lesisor atau pihak pemberi lisensi, membuat persetujuan dengan menerima lisensi bahwa lisensi atau penerima lisensi memperoleh hak untuk menggunakan proses atau teknologi produksi, merek dagang, paten, dan lain sebagainya dengan membayar fee dengan kepada lesisor. Manfaatnya sendiri bagi lesisor adalah dapat memasuki pasar asing dan risiko yang rendah. Yang D. Melakukan franchising, yaitu bentuk kerjasama tertulis antara franchisor dan franchise yang diberi hak untuk mendistribusikan produk atau jasa dalam periode dan wilayah tertentu yang diberikan oleh franchisor. Yang E. Membuka usaha patungan atau joint venture, maksudnya adalah antara investor luar negeri dan IKAL, membentuk usaha patungan di mana mereka membagi kepemilikan dan kontrol. Yang F. Melakukan akuisisi perusahaan lain. Akuisisi adalah pengambilan kepemilikan atau pengendalian saham suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Keuntungannya adalah akuisisi dapat menyediakan akses cepat ke sebuah pasar yang baru, dan akuisisi dapat juga memberikan jalan untuk ekspansi internasional. Soal yang ketujuh, mengapa pertumbuhan ekonomi menjadi pendorong pertumbuhan pemasaran global? Jawaban nomor 7, ada 3 alasan pertumbuhan ekonomi menjadi faktor pertumbuhan pemasaran global, yaitu yang A. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi telah menciptakan peluang pasar yang mendorong perusahaan berkembang secara global. Yang kedua, yang B, pertumbuhan ekonomi telah mengurangi daya tahan melawan masuknya perusahaan asing ke perekonomian lokal. Yang ketiga, yang C, pergeseran di dunia terhadap deregulasi dan privatisasi, misal privatisasi pada telepon. Berikutnya soal video 1 dan video 2. Soal yang pertama, apa judul kedua video tersebut di atas? Soal yang kedua, siapa pembicara dalam kedua video tersebut di atas? Soal yang ketiga, jelaskan secara terinci apa yang dijelaskan oleh pembicara dalam video 1 dan pembicara dalam video kedua. Soal yang keempat, apa yang saudara dapatkan dari menonton video pertama dan video kedua? Teori-teori apa saja yang saudara dapatkan dari menonton kedua video tersebut? Jawabannya, video yang pertama berjudul Pemasaran Internasional Standar ISO 9000 dalam Perdagangan. Yang kedua, pembicara video tersebut yang pertama Erika Nanda S, kedua Nabila Gusti, ketiga Rinaldi Gradimas, yang keempat Usi Uswatuha, yang kelima Yasser Badawi. Yang ketiga, penjelasan video pertama. Dalam penyampaian sasaran peningkatan ekspor rata-rata 15,6% per tahun, berbagai tahun upaya untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia. Salah satu faktor pasar internasional adalah mutu barang itu sendiri, karena mutu barang yang baik merupakan pertimbangan calon utama untuk bagi si pembeli. Berbagai keputusan hal-hal tersebut perlu dipersiapkan untuk menghadapi perdagangan bebas di kawasan Asia. Lebih-lebih dikarenakan produk bahan menuju perdagangan global terjadi regionalisasi di kawasan Eropa dan Amerika Utara. Seperti yang kita tahu, negara Eropa Barat yang tergabung dengan pasar Eropa tergabung di dalam masyarakat dikategorikan Eropa menjadi pasar tunggal. Dengan demikian
Dengan demikian di dalam pasar ekonomi Eropa berlaku dengan peningkatan untuk mencapai harmonisasi standarisasi untuk keselamatan ditentukan oleh pemerintah ekonomi Eropa untuk produk atau untuk kelompok produk, hambatan-hambatan oleh negara berkembang. Maka pada tahun 1979 di Tokyo perjanjian Stutt atau Agreement on Technical Barriers to Trade 1993 Indonesia menandatangani perjanjian tersebut. Di Uruguay disepakati perjanjian World Trade Organization (WAFTA) yaitu kawasan perdagangan bebas dalam rangka globalisasi ekonomi dunia. Biaya yang efektif yaitu pengurangan bea masuk dari 24% sampai 0 sampai 3%. Dengan didirikannya pasar tunggal Eropa sedikit banyak mendorong produk Indonesia lebih baik, efektif, dan produktif karena Eropa menghendaki sertifikat sistem mutu menurut ISO 9000 khususnya elektronika, industri dan industri nuklir. Yang keempat yang saya dapatkan dari menonton video pertama ini adalah sejarah perdagangan global dari Asia sampai ke seluruh penjuru dunia untuk meningkatkan daya saing produk. Yang terakhir, video kedua. Yang pertama, video kedua berjudul Pemasaran Internasional vs Pemasaran Global. Yang kedua, pembicara video tersebut ada 3. Yang pertama, Farastia Salsabila. Yang kedua, Sofia Nurul Isji. Yang ketiga, Widya Mutiara Sari. Yang ketiga, penjelasan video kedua. Yang pertama, penjelasan pengertian internasional dan global. Pada umumnya, istilah internasional dan global mengandung pengertian yang sama dan sering dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Dan bahkan bagi para akademis, kedua istilah tersebut sering dianggap sama artinya. Yang kedua, why go international? Faktornya ada 5 sebagai berikut. Yang pertama, kejenuhan pasar domestik. Yang kedua, persaingan. Yang ketiga, peluang-peluang pasar. Yang keempat, kurva pengalaman yang tajam. Kelima, posisi pasar ceruk. Yang ketiga, jenis-jenis pemasaran internasional. Yang pertama, pemasaran ekspor. Yang kedua, pemasaran internasional. Yang ketiga, pemasaran multinasional. Keempat, pemasaran multiregional. Kelima, pemasaran global. Yang keempat, tipologi perusahaan internasional, multinasional, dan global. Yang pertama, internasional. Visinya Sel Refleksi Oritorio atau SDC. Yang kedua, multinasional. Visinya melihat setiap negara adalah unik. Yang ketiga, global. Visinya melihat kerumitan dunia. Yang kelima, integrasi global. Oleh Katgan dan Grant 2005 sampai 21. Pertumbuhan ekonomi global yang luar biasa selama 50 tahun terakhir telah dibentuk oleh interaksi yang dinamis dari berbagai kekuatan-kekuatan yang pendorong dan yang penghambat. Yang keenam, kekuatan pendorong integrasi global. Yang pertama, teknologi. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, strategi dan tindakan global. Yang keempat, kebutuhan pasar. Kelima, pasar bebas. Keenam, integrasi ekonomi. Yang ketujuh, perdamaian. Kedelapan, strategi. Yang kesembilan, visi manajemen. Yang kesepuluh, biaya. Yang ketujuh, kekuatan penghambat integrasi global. Yang pertama, budaya. Kedua, perbedaan pasar. Yang ketiga, biaya-biaya. Yang keempat, pengawasan nasional. Yang keempat, pengawasan nasional. Yang kelima, nasionalisme. Yang keenam, peran. Yang keenam, perang. Yang ketujuh, manajemen miopia. Yang kedelapan, sejarah organisasi. Yang kesembilan, fokus dalam negeri. Yang keempat, soal keempat yang saya dapatkan juga
dari menonton video kedua ini adalah istilah internasional dan global, faktor go internasional, pemasaran internasional, tipologi pemasaran internasional, integrasi global, kekuatan pendorong integrasi global, dan kekuatan penghambat integrasi global. Baik, hanya itu saja. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.